Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik anak-anakku dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu bersuci dari najis dan hadas. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan definisi najis dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membuat kesimpulan tentang perintah menghilangkan najis berdasarkan ayat dan hadis dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membandingkan jenis-jenis najis ditinjau dari tata cara mensucikannya dan ditinjau dari bentuk barangnya dengan baik dan benar. Yang keempat, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci dari najis dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan, dan disunahkan dengan baik dan benar. Baik, kita mengamati. Dari gambar-gambar tersebut, coba kalian amati dengan baik. Nah, ini adalah gambar-gambar yang harus kalian amati. Selanjutnya, materi yang selanjutnya. Pengertian najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najsu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikkan. Tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah maupun ma'nawiyah. Najis yang bersifat hisiah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah, haid, dan nifas. Najis yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia, seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan yang kita menghalangi sah ibadah kita kepada Allah. Najis adalah kotoran yang wajib dihilangkan oleh seorang yang terkena olehnya. Menurut ilmu fikih, merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak, kecuali dalam keadaan darurat, dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis. Najis harus dibersihkan karena menghalangi sahnya ibadah. Dasar hukum perintah bersesuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir." Dan juga Allah juga berfirman, "Antahhira baiti lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'a'is sujud." Artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum qadimuna ala ikhwanikum fa'aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun fin nasi fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la fakhsa." Artinya, apabila kamu datang ke tempat saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Macam-macam najis dan tata cara membersihkannya. Yang pertama, najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Mukhaffafah adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Kemudian, najis mutawassithah atau sedang. Mutawassithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalladah, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Najis mutawassithah atau sedang. Najis mutawassithah itu ada dua. Ada najis ainiyah, adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya.
Kemudian najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Contoh-contoh najis mutawassithah di bawah ini yaitu yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri sebagai berikut. 1. Berwarna kekuning-kuningan. 2. Proses keluarnya disertai rasa syahwat atau bersamaan dengan melemahnya rasa syahwat. Yang ketiga, tanpa ada rasa kenikmatan. Yang keempat, terjadi pada orang yang telah balik. Yang kelima, lebih sering terjadi pada perempuan. Yang keenam, terkadang keluar tanpa disadari. B. Air wadi, yaitu air yang keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berwarna campur putih, keruh, dan kental. 2. Keluar setelah buang air kecil. Yang ketiga, dalam kecapean setelah mengangkat barang berat. Yang keempat, dialami oleh yang sudah atau belum balik. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rasanya. Selanjutnya, mari kita cari tahu. Kita telah mempelajari bahwa tentang jenis-jenis najis mukhaffafah ditinjau dari cara mensucikannya. Selanjutnya, lakukan pencarian informasi dengan membaca buku-buku di perpustakaan, melalui internet, atau bertanya kepada orang lain di bidangnya. Informasi yang kita harus temukan berkaitan dengan jenis-jenis yang lain dari jenis mukhaffafah selain yang telah disebutkan di atas. Kita jangan lupa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompok. Selamat menemukan dan mencari solusinya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengenal najis mughalladhah, artinya najis berat. Mughalladhah adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Kemudian tata cara bersuci dari najis dengan air. Najis mukhaffafah ainiyah. Dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian yang kedua, air yang suci dan mensucikan dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang dipercikkan tidak diisyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda yang suci. Najis mukhaffafah hukmiyah. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari terlebih dahulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang dilingkari. Air yang dipercikan tidak diisyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kemudian tata cara bersuci dari najis dengan air. Najis mutawassithah ainiyah, dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang disiramkan diisyaratkan hingga mengalir. Yang keempat, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Najis mutawassithah hukmiyah. Tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Yang kedua, kemudian air yang suci dan mensucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Yang ketiga, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Selanjutnya, tata cara bersuci dari najis dengan air. Najis mughalladhah ainiyah. Dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satu dicampur dengan debu yang suci. Kemudian yang ketiga,
Cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Kemudian yang kelima, cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu dan selanjutnya mencampur keduanya secara menggosok-gosoknya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Kemudian najis mughalladah ainiyah, cara membersihkannya yaitu yang pertama, berikan tanda dengan lingkaran tempat atau benda yang terkena najis. Yang kedua, lakukan cara yang sama dengan proses penyucian najis mughalladah hukmiyah. Suatu hari Aji, Damar, dan Luki pergi ke musola sekolah untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Luki melihat ada benda hitam kecil di lantai musola, dan setelah didekati, diamati, dan dicium baunya ternyata kotoran ayam. Luki kemudian menyampaikan kepada Aji dan Damar. Aji terlihat mengingat sesuatu dan akhirnya berkata kepada Damar dan Luki, jika kemarin melihat kotoran cicak di lantai bagian tengah musola, namun sudah tidak ada wujud dan sifat-sifatnya. Mereka pun berbagi tugas. Luki bertanggung jawab untuk membersihkan kotoran ayam, dan Aji membersihkan kotoran cicak. Tahapan pembersihan oleh Aji dan Luki dicatat dengan seksama oleh Damar. Damar mengatakan hasil pencatatan akan didiskusikan dengan guru dan teman-temannya di kelas untuk memastikan Luki dan Aji telah melaksanakan tahapan pembersihan yang sesuai dengan ketentuan bersuci dari najis menurut ketentuan fikih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.